Assalamualaikum, selamat datang di channel Vibes Insight, Vibes positif kita yang tentukan. Indonesia tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tapi juga dengan sungai-sungai yang panjang dan megah. Di video kali ini, Vibes Insight akan membahas 6 sungai terpanjang di Indonesia yang mengalir melintasi berbagai daerah, memberikan kehidupan dan keindahan bagi lingkungan sekitar. Penasaran nggak? Sungai mana saja yang masuk dalam sungai terpanjang di Indonesia? Yuk, simak videonya sampai habis. 6 sungai terpanjang di Indonesia. Menurut Mbah Google. Sungai Digul. Sungai Digul, bahasa Belanda. Digul adalah sungai utama di Provinsi Papua Selatan, Indonesia, di Pulau Nugini. Hidrologinya. Bermula di lereng selatan Pegunungan Maoke, Sungai Digul mengalir ke selatan terlebih dahulu dan kemudian ke barat untuk bermuara di Laut Arafura. Sungai ini mengalir melintasi daerah rawa-rawa yang luas dan membentuk delta di dekat Pulau Dolak, Pulau Yosudarso, sebelumnya bernama Frederick Hendrik. Sungai ini memiliki panjang 853 km, 530 mil, dan dapat dilayari hingga Tanah Merah. Ekologi Sungai Digul. Daerah aliran Sungai Digul memiliki fauna yang kaya dan beragam. Sekitar 100 spesies endemik ditemukan di sini. Paradisea apoda, Tilinopus perlatus, Celodina novae guineae, Centropus violaceux, Alcedinidae. Pulau-pulau lumpur di delta ditutupi dengan vegetasi rawa dan hutan. Spesies yang dominan adalah bakau mahoni, nipah, tanaman rawa dan hibridanya. Sungai Musi. Sungai Musi dikenal pula sebagai Sungai Musi dalam bahasa Melayu Palembang atau Bioamusei. Bioamusai, dalam bahasa Rejang, adalah sebuah sungai lintas provinsi yang mengaliri wilayah Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dengan panjang 720 km, tidak jauh dari muaranya di Selat Bangka, sungai ini membelah kota Palembang menjadi 2 bagian, Ilir dan Ulu. Kedua bagian tersebut dihubungkan oleh Jembatan Ampera yang merupakan ikon Palembang dan 3 jembatan lainnya. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga sekarang, sungai ini terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat. Hidrologinya. Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi 2 bagian kawasan, yaitu seberang Ilir di bagian utara dan seberang Ulu di bagian selatan. Sungai Musi, bersama dengan sungai lainnya, membentuk sebuah delta di dekat kota Sungsang. Sungai Musi disebut juga Batanghari 9 yang berarti 9 sungai besar. Adapun 8 sungai tersebut adalah 1. Sungai Komering, 2. Sungai Rawas, 3. Sungai Batanghari Leko, 4. Sungai Lakitan, 5. Sungai Kelingi, 6. Sungai Lematang, 7. Sungai Rupit, 8. Sungai Ogan. Ekologinya. Secara ekologi, hunian di tepian Sungai Musi mampu beradaptasi dan bertahan hingga saat ini terhadap kondisi alam seperti luapan air sungai. Sungai Batanghari. Sungai Hari atau yang lebih dikenal juga dengan Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang terletak di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hidrologinya. Sungai ini panjangnya sekitar 800 km. Mata airnya berasal dari Gunung Rasan, dan yang menjadi hulu dari Batanghari ini adalah sampai kepada danau di atas, yang sekarang masuk kepada wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan mengalir ke selatan sampai ke daerah Sungai Pagu, sebelum berbelok ke arah timur. Aliran dari sungai ini melalui beberapa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Ekologi Sungai Batanghari memiliki keanekaragaman hayati, biota ikan air tawar yang besar dan hujan di sekitarnya merupakan rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang langka dan endemik. Namun, sungai ini menghadapi tantangan ekologi seperti deforestasi dan perubahan iklim yang dapat mengancam keanekaragaman hayati di dalamnya. Sungai Barito.
Sungai Barito atau Sungai Dusun adalah nama sungai yang berhulu di Pegunungan Muler di Provinsi Kalimantan Tengah. Memasuki kota Marabahan, sungai ini bertemu dengan muara Sungai Negara di Provinsi Kalimantan Selatan. Alirannya yang menuju ke hilir sungai disebut Sungai Banjar atau Sungai Banjarmasin atau Sungai Banjar Besar. Hidrologi Sungai Barito adalah sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan. Hulu Sungai Barito berada di Pegunungan Muler, membujur dari wilayah Kalimantan Tengah di bagian utara Pulau Kalimantan hingga bermuara di Laut Jawa. Lebar Sungai Barito rata-rata antara 650 hingga 800 meter dengan kedalaman rata-rata 8 meter. Ekologi Sungai Barito merupakan penyangga keberlangsungan ekosistem. Sungai Barito memiliki biota perairan yang kompleks dan beragam. Sungai Barito tercemar dari hulu hingga hilir. Pencemaran ini dapat mengganggu populasi ikan karena adanya logam berat seperti kadmium, merkuri, timbal, dan tembaga. Di bagian hilir Sungai Barito, sebagian besar perairannya berupa rawa gambut dan muara. Muara Sungai Barito terdapat tumbuhan mangrove seperti Rhizopora apiculata, Excoecharia agalocha, Nyipapa fruticans, dan Hibiscus tiliacus. Sungai Mahakam Merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Selat Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintasi wilayah Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu, hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Sungai Mahakam sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air, potensi perikanan maupun sebagai prasarana transportasi. Hidrologi Sungai Mahakam melibatkan analisis debit, curah hujan, dan pengaruh iklim terhadap kondisi aliran sungai. Penelitian menunjukkan bahwa tangkapan air Sungai Mahakam mengalami perubahan signifikan akibat faktor iklim regional. Ekologi Mahakam dan sepanjang daerah aliran sungainya memiliki nilai ekologis penting. Sebanyak 147 spesies ikan asli Mahakam telah teridentifikasi. Mahakam juga merupakan habitat pesut Mahakam, Orcaella brevirostris, yang merupakan spesies yang terancam punah yang dimasukkan pada Appendix I CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Daerah aliran Sungai Mahakam juga merupakan habitat dan tempat berkembang biak sekitar 298 spesies burung, 70 diantaranya dilindungi dan 5 spesies endemik, yaitu Borneo dusky manikin, Borneo whistler bornean paacokpeasan, Bornean blue flycatcher, dan Bornean bristlehead. Terdapat sekitar 76 danau tersebar di daerah aliran Sungai Mahakam dan sekitar 30 danau terletak di daerah Mahakam bagian tengah termasuk 3 danau utamanya Danau Jempang, Danau Semayang, Danau Melintang. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas atau Sungai Kapuas Buhang atau Sungai Batang Lawai merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia, dengan panjang mencapai 1.143 km. Nama Sungai Kapuas diambil dari nama daerah Kapuas, sekarang Kapuas Hulu, sehingga nama sungai yang mengalir dari Kapuas Hulu hingga muaranya disebut Sungai Kapuas. Namun Kesultanan Banjar menyebutnya Batang Lawai yang mengacu pada nama daerah Lawie atau Lawai, sekarang Kabupaten Melawi, sehingga nama sungai yang mengalir dari Kabupaten Melawi hingga muaranya di sekitar kota Pontianak disebut Sungai Batang Lawai. Hidrologi Sungai Kapuas. Bagian hulu Sungai Kapuas memiliki daratan yang cukup tinggi, namun lebar sungai tidak terlalu besar. Ketika hujan lebat di daerah hulu, ketinggian air akan naik dan bisa menggenangi jalan-jalan di desa. Daerah hilir. Semakin ke hilir, daratan Sungai Kapuas semakin rendah, bahkan ada yang hanya mencapai 0-5 meter di atas permukaan laut. Air Sungai Kapuas berwarna coklat karena terbawa partikel-partikel tanah dan lumpur dari wilayah hulu sungai. Sungai Kapuas juga terkontaminasi logam berat akibat aktivitas pertambangan emas ilegal di sepanjang aliran sungai. Daerah pesisir Kapuas memiliki pola hujan tipe ekuatorial, yaitu 2 kali puncak hujan terjadi pada bulan April dan Oktober. Sungai Kapuas termasuk sungai permanen, yaitu sungai yang debit airnya tetap sepanjang tahun. Ekologi Sungai Kapuas yang kompleks dan keanekaragaman hayati yang tinggi, terutama ikan. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang ekologi Sungai Kapuas. Sungai Kapuas menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna, seperti bekantan, orangutan, macan dahan,
serangga, ikan toman, patin, arwana, dan menyumbangkan 20% dari total 1.519 jenis burung di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang sungai terpanjang di Indonesia. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk lebih mengenal keindahan alam kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga alam kita, dan positif selalu. Salam Vibes Insight.